Oke, so welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan sesuai dengan janji kakak akan melanjutkan terkait dengan video bagaimana cara menurunkan berat badan agar berat badan kalian ideal sesuai dengan tinggi kalian sebelum kalian melakukan tes kesehatan tentunya ya. Dan di sini juga kakak akan jelaskan secara teori dan juga secara alamiah ya. Dan tentu ini ada referensinya dan kalian juga nanti bisa cari-cari di Google seperti apa referensi-referensi lainnya. Kalau ini sih menurut referensi dari kakak tentunya. Dan sebelum video ini dimulai, seperti biasa silahkan di subscribe terlebih dahulu karena kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @taruna_indonesia_tv karena kita akan menuju 10.000. Semoga kalian bisa support dan tahun depan bisa mencapai 10.000 tentunya. Dan terima kasih sebelumnya yang sudah support. Dan bagi kalian juga yang ingin masuk grup bimbingan kita, kalian bisa beli buku kakak melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara. Dan di sana kita akan share terkait dengan seleksi administrasi sampai dengan seleksi wawancara tentunya. Dan terima kasih juga yang sudah membeli dan sudah masuk ke grup kita. Ditunggu aja soal-soalnya, kita akan coba update dan berikan kepada kalian untuk dipelajari tentunya. Baik, di sini ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan ya untuk menurunkan berat badan. Pertama tentu kalian harus secara sistematika ya, kalian harus mengukur kalori yang ada dalam tubuh kalian. Nah, jadi kamu atau kalian harus mengukur kalori yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Jadi kalian bisa hitung kalori melalui kalkulator BMR yang sudah banyak tersedia secara online. Nah, tinggal klik aja kalkulator BMR. Coba nanti kakak coba dulu ya. Apakah ada kalkulator BMR online? Nah, ada adik-adik. Kita jenis kelamin laki-laki, ini kakak ya. Jenis kelamin laki-laki usia 25 tahun, tinggi badan 167, berat badan sekarang kemarin kakak cek 89. Berat banget ya. Kita hitung melalui Facebook aja langsung. Kok Facebook? Oh, jadi harus login ya. Kita login aja. Oke. Kita lihat. Cukup lama ya. Jadi tadi waktu BMR online, kakak isi jenis kelamin, kemudian umur, tinggi badan, serta berat badan. Nah, di sini udah keluar nih. Udah keluar. BMR Anda adalah 1956,85 kilokalori. Jadi ini dalam kategori tinggi kalori kakak. Nah, di sini ada keterangan ternyata adik-adik. BMR tinggi menunjukkan bahwa Anda perlu membakar lebih banyak kalori untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Orang dengan BMR tinggi itu memiliki lebih banyak otot dan lebih sedikit lemak. Enggak sih? Kemudian hal ini dikarenakan otot cenderung menggunakan lebih banyak energi saat istirahat dibandingkan lemak. Ya ini ternyata itu toh. Nah, kemudian resiko ya. Di sini ada resikonya. Penyebab patologis umum dari BMR tinggi adalah demam atau kenaikan suhu tubuh yang meningkat fungsi metabolisme tubuh, dan para ahli memperkirakan adanya peningkatan 7% dari setiap derajat Fahrenheit peningkatan suhu tubuh. Penyakit tiroid juga sangat mempengaruhi BMR. Hal ini dikarenakan hormon tiroid bertanggung jawab untuk mengatur laju metabolisme. Nah, BMR yang tinggi biasanya disebabkan oleh hipertiroid atau kelebihan tiroid, sedangkan hipotiroidisme, kekurangan hormon tiroid, seringkali membuat BMR menjadi rendah. Ada sarannya juga adik-adik. Nah, ini bisa kalian coba ini. Untuk mempertahankan basal metabolic rate atau BMR yang tinggi, tetaplah aktif beraktivitas dan jalani gaya hidup sehat. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Kemudian pilih dan lakukan jenis olahraga yang tepat yang dapat membakar lemak dan membangun otot. Selalu ingat bahwa semakin tinggi BMR menunjukkan bahwa Anda harus membakar lebih banyak kalori untuk mempertahankan fungsi tubuh Anda dengan benar sepanjang hari. Hal ini pun sangat penting bagi kesehatan Anda secara keseluruhan. Nah, intinya kakak harus lebih olahraga dan membakar kalori seperti itu. Nah, itu
salah satu referensi ya bagaimana cara kalian mengukur kalori. Kemudian setelah kalian tahu nih kalori kalian dan kalian ukur, kalian harus atur ulang tujuan diet kalian atau mindset kalian. Nah, set tujuan diet kalian atau setting ya, tujuan diet kalian bukan hanya untuk kurus, tapi juga untuk menurunkan berat badan. Nah, melainkan di sisi lain kalian juga harus tetap memperhatikan kesehatan kalian pada saat kalian diet, sehingga secara alamiah kalian akan menerima bahwa yang harus diatur ulang adalah pola hidup ya. Pola hidup bukan cara makan atau pola makan. Setelah berhasil mencapai berat badan ideal, kamu harus tetap menjaga pola hidup yang sehat itu. Kemudian yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah makan teratur. Nah, tips penting ini bisa menjadi salah satu cara diet alami. Pastikan kalian itu makan dengan jam yang teratur. Contoh, apabila kalian sarapan itu jam 8 pagi, maka usahakan sarapan selanjutnya di jam yang sama, jam 8 juga. Begitupun makan siang dan makan malam. Karena pola makan yang tidak teratur justru akan mempengaruhi kadar insulin atau gula darah. Jadi, jangan sengaja untuk tidak makan. Nah, ini bagian cewek-cewek nih. Udahlah nggak usah makan malam nanti gemuk. Nah, ini juga salah ya. Artinya, kalian harus setting. Kalau misalnya pagi kalian makan jam 7 atau jam 8, untuk hari-hari selanjutnya ya udah jam 7 sama jam 8 juga. Untuk siang misal makan jam 1 atau jam 2, untuk hari selanjutnya ya udah jam 1 jam 2. Kemudian untuk malam misal kalian patok jam 6 sore baru makan, ya udah hari selanjutnya jam 6 sore. Jangan setelah makan kalian ngemil. Nah, itu yang buat kalian gemuk dan menambah tinggi badan. Ya kakak cuma bisa ngomong juga ya, karena kakak pun juga melakukan hal yang sama. Memang agak sulit, tapi mau gimana, kita harus punya tujuan gitu. Kita harus men-setting apa yang kita inginkan, apa yang menjadi ekspektasi kita, sehingga kita harus terpaksa melakukan itu. Tapi ini demi kebaikan sih, demi kebaikan kalian. Kemudian lanjut ke tips yang lainnya, yaitu kurangi lemak ya. Lemak jenuh sarapan, misal sambal kayak gitu tuh, kemudian opor, kemudian makanan-makanan lain yang berlemak lah ya. Kalau bisa yang direbus-rebus saja lah ya, namanya juga program. Kalian harus menderita demi sesuatu tujuan. Nah, karena berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya udah sih lakuin aja. Toh juga bulan April tesnya. Selama 3 bulan aja kalian harus menjalani itu. Tapi untuk selanjutnya harus sih, kan demi kesehatan kalian. Kemudian penuhi kebutuhan mineral serta vitamin kalian, karena ini dapat memperlancar sistem pencernaan tubuh kalian. Nah, bukan berarti kalian makan banyak terus BAB banyak, bukan berarti gitu ya. Jadi energi kalian nol dong kalau habis makan dibuang lagi. Kemudian lanjut, kurangi gula dan jangan sekali-sekali mencoba junk food. Nah, ini agak sulit juga. Kakak paling sulit ya kalau berbicara tentang gula ataupun juga junk food, karena kayak temen kita lo berdekatan kali. Mau ke sana ngelihat McD, mau ke sana ngelihat KFC, ya mau gimana? Pasti. Nah, tapi ini kembali ke kalian ya. Kakak cuma bisa menyampaikan. Kakak sendiri pun juga nggak bisa ngelakuin itu. Kemudian kalian harus olahraga secara teratur. Kemudian manipulasi psikis dengan wadah makanan. Kemudian kalian harus aktif bergerak tiap hari ya. Tidur yang cukup dan lakukan ini secara konsisten. Nah, jadi itu tips dan trik bagaimana cara kalian untuk menurunkan berat badan kalian sehingga kalian ideal pada saat tes nanti. Jadi itu sih yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau selingkah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, and see you next time. Bye bye.